1 Korintus pasal 6, hari Minggu, tanggal 19 April 2026. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Dimulai dengan ayat 1, pertanyaan. Ini kembali ya, Paulus senang sekali memberi pertanyaan di surat-suratnya. Dia bertanya dan nanti dia jawab, retorik. Nah, judul pertama di perikop 1 Korintus 6 adalah mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini yang Paulus tanyakan di ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain? Kita berselisih dengan orang lain artinya nggak sendiri. Untuk bisa berselisih ya ada orang lain di depan kita. Kadang ada berselisih dengan diri kita sendiri kan. Pendapat di dalam pikiran kita sendiri kita berselisih. Kenapa? Karena ada roh dan ada daging yang berselisih di dalam diri kita. Nah, ini yang dimaksud Paulus di sini, berselisih dengan orang lain, bukan dengan diri kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita yang dipengaruhi oleh daging dan roh di dalam kita. Nah, yang dia tanya di sini, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Kalau kita ada perselisihan, biasanya apalagi kalau udah nggak bisa diselesaikan sendiri kan, kadang berselisih masih bisa diurus sendiri, diskusi baik-baik, sesudahnya nanti bisa ambil keputusan. Nah, kita lihat sekarang kan ada orang-orang yang mungkin lagi berselisih di dalam pernikahan, mereka mencari konselor untuk pernikahan, penasihat pernikahan. Nah, ini karena ada perselisihan, mereka mau mencari bantuan untuk ditolong keluar dari perselisihan itu. Nah, kalau seperti itu mereka menceritakan kenapa sampai berselisih, yang istri bilang gini, suami bilang gini, yang tempat mencari keadilan itu, karena biasanya keadilan yang dicari ya, iya suamiku nggak perlakukan saya dengan adil, saya sebagai istri kok saya terus yang kerja semua dari pagi sampai malam ngurusin anak sendirian. Menurut istri, datang suami, iya saya dari pagi sampai malam saya pergi kerja, pulang ke rumah masih disuruh ganti pampers anak udah kering-kering, istri saya sibuk di telepon, sibuk Facebook, sibuk Instagram. Jadi saling menyalahkan, saling cari keadilan. Nah, ada mencari keadilan pada orang-orang. Nah, ini pilihan, kita cari kepada orang yang tidak benar atau pada orang kudus. Maksudnya di sini orang yang mungkin dalam hal ini bisa jadi teman-teman kita cari yang oh iya begini loh suami saya begini sama saya. Nah, maksudnya di sini keadilan pada orang tidak benar, dia akan tambah-tambahin, tambah kipas-kipas, iya betul itu suamimu, tinggalin aja, ngapain tinggal sama suami seperti itu, kamu masih cantik loh, kamu masih muda loh, kamu kerja. Jadi banyak sekali yang orang bisa kasih masukan, tergantung kepada siapa kita mencari keadilan itu. Ataukah kepada orang kudus, maksudnya di sini yang tujuannya adalah membawa kepada kesatuan. Jadi dari berselisih nanti bisa damai. Nah, kalau minta keadilan kepada orang yang tidak benar, akan dibawa nantinya ke tempat yang malah hancur. Akibat dari perselisihan, akibat merasa tidak diperlakukan dengan adil. Jadi selalu pilihan ada pada kita, kepada siapa kita mencari keadilan itu. Nah, biasanya kan kita cari keadilan di mana hati kita sudah tetapkan di sana. Hati sudah sangat jengkel, hati sudah memang tetapkan saya mau lakukan ini. Orang yang rendah hati, masih ingat the power of rendah hati? Orang yang rendah hati adalah pergi mencari keadilan supaya nantinya dia dibereskan dari ular beludaknya sendiri yang ada di dalam hatinya, yang selama ini suka salahkan saja pasangannya, atau suka salahkan bosnya, atau suka salahkan
iparnya atau suka salahkan anaknya, semua itu ada ya. Jadi semua umum ini pembacaan yang kita baca di sini akan cari orang yang benar-benar bisa tolong. Nah, orang ini yang bisa tolong kita adalah orang-orang kudus yang maksudnya ada hikmat Tuhan pada orang tersebut. Orang kudus di sini adalah ada hikmat Tuhan yang mana apa kehendak Tuhan di dalam situasi kenapa saya berselisih, kenapa saya merasa tidak diperlakukan adil. Carilah keadilan kepada orang kudus yang nantinya bisa menggiring saudara kepada hikmat Tuhan dalam situasinya, sehingga nantinya mulai terbuka. Iya benar juga ya, istriku itu dari pagi sampai malam ngurus anak. Betul, kalau yang sibuk Facebookan, sibuk Instagram, pampers anak sampai kering-kering gak diganti, ini istri perlu rendah hati mengakui benar sayang salah. Nah tetapi kalau ada betul-betul istri udah nggak bisa handle semua, anaknya 5, yang banyak anak ya, anak 5, ngantar ke sekolah, ngantar les, pulang masak, cuci piring, nyetrika semua. Nah nggak apa-apa lah kalau suami pulang kerja, mungkin bantu sama jaga anak yang lagi nangis supaya istri masak, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pulang ke rumah, istri udah benar-benar kewalahan, pulang langsung ngambil koran, duduk-duduk di ruang tamu baca koran. Anak nangis-nangis teriak, istri masak, dia gendong satu anaknya, yang satu dipegang, tangannya lagi goreng-goreng di panci. Saya lihat orang seperti itu yang banyak anak ya. Nah mungkin yang satu anak pun situasi bisa hadir. Bagaimana nanti ngerti, iya benar, saya mengasihi istriku, saya tinggalin dulu koranku deh. Aku ambil anakku, aku main-main sama dia supaya istriku bisa tenang melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita meminta mencari keadilan kepada orang-orang yang bisa menuntun kita, menjadi sadar diri kita untuk lihat benar. Yang istriku kasih tahu ke saya, memang saya bisa terbuka untuk menolong dia. Atau yang istri, suami capek sekali mungkin di kerja, ada ruwet sekali, baru tiba di depan pintu istri udah teriakin, kamu baru pulang langsung urus ini, saya dari tadi ini ambil anakmu, saya udah kewalahan sekali ngurus ini anakmu sepanjang hari. Ada juga bisa istri seperti itu kan, baru tiba di depan pintu di mana suami kasihan ruwet banget, mungkin ada pekerjaan yang dia nggak bisa handle, istri sudah dengan dasternya ya, dengan daster bawa ayam gitu, istri udah teriak-teriak, lihat nih anakmu, ambil anakmu, aku nggak tahan lagi ngurus sepanjang hari seperti ini. Banyak hal. Nah kemana cari keadilan? Orang-orang kudus akan tuntun, tahu kapan waktunya berbicara. Lihat baik-baik, suami masuk, silakan masuk sayang, sekalipun kita lagi capek, tetaplah tersenyum menyambut suami pulang kerja. Suami tetaplah tersenyum menyapa istri sekalipun ruwet di pekerjaan. Supaya dari hari ke hari yang kita nggak ngerti, yang membuat kita berselisih, bisa semakin kita handle, semakin benang kusut ditarik-tarik sedikit demi sedikit, supaya nantinya kita bisa lebih nyaman bersama-sama dengan pasangan kita, nyaman dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah kalau kita terus merasa diperlakukan tidak adil, cari lagi kepada orang yang tidak benar, pasti deh enggak hikmat Tuhan yang keluar, hikmat dunia yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak benar. Kemana kita cari keadilan? Akan dikasihlah masukan-masukan, suntikan yang kipas-kipas hati kita yang udah membara, sehingga nantinya iya tak tinggalin aja suamiku, tinggalin sama anaknya yang 5 biar dia tahu rasa gimana namanya ngurus 5 anak. Segitu-gitunya hati seorang perempuan yang sudah membara di dalam. Nah kalau dikasih masukan-masukan yang salah, bisa ngambil keputusan yang salah. So kalau lagi berselisih, tahulah kemana untuk mencari keadilan, supaya kita tidak malah semakin hancur, tetapi bisa untuk dibawa kepada kedamaian. Ini maksudnya Paulus di ayat yang pertama. Siapa yang lagi berselisih hari ini, kiranya firman Tuhan semakin menolong untuk tahu kemana mencari keadilan. Apakah mencari keadilan pada orang-orang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Tahu sendiri ya, Roh Kudus akan nolong kita. Hari ini kalau saudara lagi butuh mencari keadilan, Roh Kudus akan taruh di dalam hati saudara, kepada siapa saya akan mencari keadilan, kepada siapa saya mau berbagi, supaya saya sedikit dibantu di dalam keruwetan situasi saya dengan pasanganku kah, dengan anakku, dengan mertuaku, dengan siapa saja.
Dan Tuhan akan pakai orang-orang untuk nolong kita. Kalau kita mau rendah hati, kembali. Orang akan rendah hati menerima, iya, kamulah yang coba lihat suamimu, kasihan deh, di kerja dia capek. Kamu juga capek, iya. Tapi dua-dua capek. Nah kalau dua-dua saling mempersalahkan, malah tambah ruwet, tambah kacau rumah tangga, tambah neraka rumah tangga. Jadi perlu ada satu orang yang adem, dengan menenangkan hati supaya nantinya bisa lebih tenang dan ada damai sejahtera. Ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Wow, Paulus tanya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengikuti hikmat Tuhan, mereka lah yang akan menghakimi dunia. Bukan orang yang punya jabatan tinggi-tinggi sekali yang akan menghakimi dunia. Coba lihat, ada orang bertitle banyak sekali tapi mencari keadilan sama orang yang mungkin cuman punya satu gelar. Gelarnya sebagai ibu rumah tangga contohnya. Tetapi Tuhan pakai karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati, dipakai Tuhan untuk memberitahukan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang dunia itu yang sudah sangat berjejer di belakang itu title-titlenya. Jadi inilah maksudnya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, ini Paulus menunjuk kepada jemaat Korintus, mengatakan kamu orang kudus, orang jemaat Korintus. Kamu juga adalah orang kudus, tapi bagaimana supaya menjadi orang kudus? Jadi perlu tahu kriteria orang kudus. Jangan cuma mau jadi orang kudus menghakimi dunia, tetapi hidupnya tidak kudus. Jadi nama orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia, perlu kita tahu orang kudus yang bagaimana. Kalau saya disebut orang kudus, saya kuduskan hidupku, saya kuduskan pikiranku, saya kuduskan kelakuanku, saya kuduskan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Saya mau kudus karena Tuhan adalah kudus. Hidupi hidup yang kudus. Orang-orang seperti inilah yang disebut orang-orang kudus. Dan ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, dia mendeklarasikan, dia menubuatkan bahwa orang Korintus juga adalah orang-orang kudus. Sekalipun kita udah dengar sebelumnya ya di 1 Korintus 5 bagaimana dosa dalam jemaat dibongkar oleh Paulus. Bagaimana ada yang tidur dengan istri ayahnya, percabulan. Nah seperti ini yang sekalipun hidup jemaat seperti itu, Paulus mendeklarasikan, Paulus menubuatkan, memperkatakan sebelum itu terjadi. Ini yang saya ngerti dari perkataan Paulus, jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu. Hari ini hidup kita belum seperti yang kita rindukan. Kita belum hidup sebagai orang kudus. Mulailah perkatakan kepada suami kita, kamu adalah orang kudus. Anak kita, kamu adalah orang kudus. Saya orang kudus. Kita imani sekalipun perbuatan di depan masih belum kudus. Seperti perbuatan jemaat Korintus kemarin. Masih cabul. Tetapi Paulus mau membangkitkan kekudusan di dalam diri orang-orang dengan memperkatakan lebih dahulu. Dia mengaminkan bahwa jemaat Korintus nantinya akan menghakimi dunia. Nantinya menjadi orang kudus. Kalau hari ini masih tidak kudus, Paulus mendoakan, ini pernyataan Paulus dalam doa Paulus dalam bentuk pernyataan. Bagaimana kita mendoakan diri kita sendiri, mendoakan pasangan kita, mendoakan orang-orang lain di sekitar kita dengan kata-kata kita. Sekalipun di depan kita lihat ini teman kita sangat tidak berhikmat, yang kata-katanya nyerocos aja, nggak ada hikmatnya, bocor terus. Dan kita berkata, kamu sangat dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Itu bukan artinya bohong. Kita mengaminkan bahwa itu bisa terjadi dalam hidupnya. Itu bisa membangkitkan semangatnya. Karena kalau kita cuma bilang terus, kamu ini ember bocor, mulutmu bocor, kamu baru dikasih tahu udah cerita kemana-mana. Mulailah satu orang aja, orang kudus yang berkata, mulut kamu mulut yang penuh hikmat, mulut kamu atur,
Kapan dibuka, kapan ditutup. Mulut kamu dipenuhi dengan kata-kata yang membangkitkan semangat orang. Itu juga bisa mengusir kata-kata yang selama ini hidup di dalam pikirannya. Bahwa dia adalah ember bocor, makin bocor lah itu embernya. Makin bocor ember kalau kita tambah-tambah gitu. Jadi saat kita tahu kebenaran merdekakan kita dari semua penghakiman kepada orang lain. Sekalipun itu benar, tapi apakah kita mau untuk orang lain di depan kita ditolong Tuhan? Nah, bagian kita di sana. Saya lanjut, saya ulang lagi, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Maksudnya perkara kecil aja kok, sudah langsung dibawa ke pengadilan. Cuman masalah mungkin dalam rumah tangga yang seperti tadi, suami gak mau bantu untuk jaga anak, dibawa ke pengadilan. Diminta untuk dibantu perkara-perkara yang tidak berarti, yang sebenarnya bisa dihandle sendiri maksudnya. Tetapi saking banyaknya pusingnya, hal kecil dibawa ke pengadilan, hal kecil dibawa ke orang lain untuk coba deh lihat begini dan begitu, istriku begini, suamiku begini. Nah, ini yang maksudnya kalau nanti kamu akan menghakimi dunia, tidak sanggupkah kamu hari ini untuk ngurus perkara-perkara yang tidak berarti itu? Cuman perkara uang 50.000 saling marah-marah. Uruslah sendiri, kamu punya hikmat. Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Malaikat-malaikat itu, dulu saya pikir malaikat-malaikat itu tinggi sekali. Waktu saya kecil ada gambar di rumah papa dan mama taruh itu, ada malaikat yang memberkati. Pikiran saya tinggi sekali gitu tentang malaikat. Ternyata ini setelah semakin tahu firman, ternyata malaikat itu ada untuk melayani kita. Malaikat itu untuk melayani orang-orang kudus. Jadi setiap kita itu ada malaikatnya. Ada malaikat yang bisa tolong kita nggak lihat. Makanya kan kadang kita lagi mencari sesuatu, kadang saya mencari sesuatu baru saya bilang, malaikat tolong saya, di mana ini, saya kok lupa di mana. Kadang ditunjukkan yang saya nggak pikirkan sama sekali. Jadi Tuhan kirim malaikat untuk membantu kita. Malaikat ada untuk menolong orang-orang kudus. Malaikat siap sedia setiap kali kita bertanya, tolong saya. Nah kadang kita kan nggak pakai itu. Kita cuma sibuk dengan cara kita sendiri tanpa kita ngerti bahwa sebenarnya setiap kita ada malaikat penolong yang Tuhan siapkan. Bahkan ada ribuan malaikat siap saat kita mempercayai Tuhan, kita perintah kepada malaikat itu. Ada namanya pertolongan malaikat. Kita penjagaan malaikat saat kita mau pergi perjalanan keluar dari rumah. Malaikat, Tuhan aku perintahkan engkau menjaga saya sepanjang hari ini. Itu di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali dituliskan di situ tentang cara Tuhan untuk menolong orang-orang tentang malaikat. Aku akan mengirimkan malaikatku, seperti itu kan. Aku akan mengirimkan malaikatmu untuk mendahului engkau, berjalan di depanmu, supaya menjaga engkau dari segala jalan-jalanmu. Dan nantinya kita akan lihat lagi bagaimana. Kita baca dulu supaya tahu ada malaikat ya untuk datang di sini. Keluaran 23 ayatnya yang ke-20. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tuhan utus malaikatnya berjalan di depan bangsa Israel saat itu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuhan utus malaikatnya saat kita terus dekat kepada Tuhan, minta pertolongannya, yang diutus itu malaikatnya untuk jagain kita. Dia berjalan di depan, melindungi kita di jalan dan membawa kita di tempat yang telah Dia sediakan. Nah, seperti ini yang dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diciptakan untuk melayani orang-orang kudus di bumi, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari pertolongan Tuhan setiap hari. Jadi kalau kita minta berdoa, Tuhan lindungi saya di dalam perjalanan, yang diutus itu adalah malaikatnya melindungi kita saat kita doa di situ.
Ya, ayat yang berikutnya, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ini menghakimi malaikat yang udah tinggi sekali kan. Kita nantinya yang dipilih untuk menghakimi malaikat. Kita lihat bagaimana di sini kasih Tuhan bagi kita, kita diciptakan lebih daripada malaikat ini. Jadi selama ini yang kita salah pengertian, nah malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan itu juga yang akan melayani kita, yang menjaga kita setiap hari. Nah tinggal kita mau percaya. Tuhan di Alkitab dituliskan malaikat berkemah di sekitar rumah kita. Jadi dimanapun kita, orang-orang yang mau takut akan Tuhan, ada malaikat yang menjaga kita. Jadi kalau sudah seperti ini, sedang malaikat-malaikat pun kita akan hakimi orang-orang kudus ya. Kita lihat, mari perkatakan kita adalah masuk dalam orang kudus. Tetapi jangan mau saja disebut orang kudus, tetapi hidup tidak kudus. Ini akan nolong kita untuk memaksa diri kita, memacu diri kita untuk menjadi kudus. Dari tidak kudus jadi kudus. Pikiran yang cabul selama ini, pikiran yang suka lihat jelek orang, mulailah perkatakan setiap hari, saya punya pikiran Kristus, aku tawan segala pikiranku yang tidak kudus, aku taklukkan kepada Kristus. Itu cara supaya kita menjadi orang kudus. Karena dengan pikiran yang semakin ditawan kepada Kristus, kita akan bertindak, kita akan berespon, bertingkah laku setiap hari seperti Kristus. Yang berikut, ayat yang 4, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Paulus ini sangat berani ya. Paulus sangat berani, dia berani untuk kebaikan jemaat di Korintus. Dia bilang hal ini kukatakan untuk memalukan kamu, mempermalukan kamu, supaya kamu malu. Tahu dirilah. Saya sebagai orang kudus harusnya yang nolong orang-orang di dalam jemaat yang lagi ada perkaranya. Tetapi kamu kok sekarang malah kamu yang serahkan urusan-urusan itu kepada orang yang tidak berarti dalam jemaat. Bukan artinya Paulus mau pandang enteng orang di dalam jemaat. Dia katakan di sini orang kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat, artinya mereka-mereka yang masih juga belajar terus, masih bayi, masih mencoba untuk melihat mana kebenaran, masih latihan terus untuk mulai dari yang kecil, mulai nggak lambat datang ke gereja, mulai nggak datang cuman kritik orang-orang lain. Yang seperti ini maksudnya. Yang dimaksud Paulus di sini adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih menjadi leader di dalam gereja contohnya, tapi kok masih serahkan kepada orang-orang yang tidak berarti. Nah, yang sudah dewasa iman maksudnya di sini. Kenapa kamu yang dewasa iman kok malah kasih kepada jemaat mereka yang tidak berarti dalam jemaat untuk perkara yang biasa? Nah, dia bilang hal ini kukatakan untuk memalukan kamu, mempermalukan supaya sadar nantinya. Pegang posisi sebagai orang yang Tuhan sudah pilih dengan kualitas dewasa, lebih dewasa rohani, supaya berani untuk menghandle situasi-situasi yang ada, perkara-perkara yang ada. Nah, kalau nggak dibuat seperti itu oleh Paulus, mereka keenakan saja. Mereka keenakan memberikan kepada orang lain kalau ada perkara. Kenapa? Mungkin malas, nggak mau ngurus, sibuk urus dirinya sendiri. Ya, kita lanjut. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, ini perlu kita garis bawahi lagi ya, orang-orang tidak percaya malah cari orang-orang percaya di jemaat, malah pergi cari keadilan pada orang-orang tidak percaya. Saya nggak diperlakukan adil teman gerejaku, pergi cari di luar, pergi cari orang yang yang pakai kartu gitu. Oh ya, ini teman ini ku nggak adil. Cari keadilan kepada orang tidak percaya, pergi ke dukun-dukun, pergi cari keadilan ke orang-orang yang tidak percaya. Bodoh sekali, malu sekali ini kata Paulus. Harusnya pakai hikmat Tuhan,
Kenapa malah cari di luar dengan mencari di orang-orang yang tidak percaya? Terjerumuslah saudara nantinya. Semakin terjerumus. Carilah hikmat, carilah keadilan dengan orang-orang yang Tuhan taruh hikmat di sana. Pertanyaan nanti, bagaimana saya tahu dia punya hikmat Tuhan? Bagaimana saya tahu? Lihatlah buahnya. Lihat buah orang tersebut dalam hidup saudara. Carilah untuk mencari keadilan kepada mereka. Jangan cari keadilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Yang ini yang terjadi, kita nggak suka dirugikan kan? Kita nggak suka menderita ketidakadilan. Nah Tuhan, Rasul Paulus di sini mengajarkan, dia tanya kan, mengapa sih kamu kok tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa sih kamu sendiri tidak lebih suka dirugikan? Ada nggak yang mau dirugikan? Semua pasti mau diuntungkan kan? Semua mau untung. Biar saya nggak rugi. Saya udah nikah sama dia jauh-jauh, datang dari Indonesia, tinggalin keluargaku. Saya mau untung dong. Mungkin itu pikiran kita ya, pikiran lama. Pikiran lama kita yang belum tunduk kepada Kristus. Pikiran yang tunduk kepada Kristus, saya udah memilih untuk menikah dengan dia. Mau sejauh manapun saya terbang, mau dimanapun tempatnya, itu pilihan hidup saya. Saya udah memilih untuk menikah dengan dia. Kalau ternyata nggak seperti yang kubayangkan, nggak seperti yang kuharapkan, mungkin pikir nikah sama bule itu enak-enak hidupnya, seperti yang saya lihat di film-film, indah-indah aja. Ternyata masuk di dalam kenyataan tidak seperti yang kubayangkan. Di sini aku malah jadi pembantu. Aku semua yang urus di Indonesia. Di tempatku dulu pembantuku ada, orang tuaku cukup. Ini sekarang saya semua yang harus bikin. Saya harus nyetrika, harus ngepel, harus cuci baju, harus cuci piring, harus semua-semua. Merasa tidak adil, merasa ditipu. Aku ketipu, aku pikir suamiku udah gini. Karena waktu di Indonesia suamiku banyak uangnya, keluar-keluar, bayar hotel, bayar restoran. Ternyata setelah kawin, aku baru lihat ternyata suamiku cuma segini-gini aja penghasilannya. Banyak yang bisa kita sesali dalam hidup. Merasa tidak adil di situ, diperlakukan tidak adil. Mulailah merasa saya menderita ketidakadilan. Saya menderita ketidakadilan karena ternyata yang aku pikir sebelumnya jauh lebih dari yang aku pikirkan. Aku yang tidak pernah pegang piring waktu di Indonesia, sekarang aku harus cuci piring. Sekarang aku harus nyetrika. Di Indonesia aku punya pembantu, sekarang aku jadi pembantu sendiri. Aku tidak diperlakukan dengan adil. Paulus tanya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Coba deh hari ini, kalau ada yang mau coba menderita ketidakadilan. Kalau kita sukanya menderita, kita lebih suka keadilan. Kalau hari ini kita diperlakukan tidak adil, mau nggak kita mau berkata bahwa saya suka ketidakadilan yang kuhadapi hari ini, karena tujuannya baik untuk membentuk saya menjadi pribadi yang bersyukur dalam segala keadaan. Kalau sebelumnya hal baik pun gak pernah bersyukur, orang yang gak tahu bersyukur, sudah banyak masih gak bersyukur. Cobalah saat merasakan ketidakadilan hari ini, bersyukur. Mungkin di Indonesia kamu enak-enak, gak pegang piring, gak nyetrika karena ada pembantu. Itu kan rumah mamamu, rumah orang tuamu. Kalau sekarang sudah punya rumah sendiri karena nikah, bersyukurlah di sana. Aku punya rumah sendiri, sekalipun saya yang harus cuci piring, saya yang harus ngepel. Mulailah bersyukur dengan ketidakadilan yang menurut kita tidak adil, padahal sebenarnya Tuhan baik banget. Kita sudah dipertemukan dengan orang yang terbaik. Kalau kita udah bawa dalam doa dan kita menikah dengan pasangan kita, jangan merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi ini pertanyaan yang bagus kita tanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya? Kenapa saya tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa saya tidak lebih suka dirugikan? Apakah hari ini saya bisa balik pertanyaan itu? Hari ini Tuhan, kalau Engkau mau mengajari saya lewat
ketidakadilan yang saya lewati, lewat kerugian-kerugian yang saya alami, aku mau bersukacita di sana. Aku mau bersyukur Tuhan, karena lewat ketidakadilan, lewat kerugian-kerugian, justru Tuhan lagi membentuk kita untuk menerima banyak berkat. Kalau kita ingat Yusuf, bagaimana Yusuf menderita banyak kerugian di dalam hidupnya, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, diperlakukan tidak adil oleh istri Potifar, dijebloskan ke penjara tanpa dia salah. Itu kan ketidakadilan banget yang dialami Yusuf. Dirugikan, nama baik dilecehkan kan di situ. Iya, dia mau coba perkosa aku, padahal dia ibu Potifar sendiri yang coba. Dia dirusakkan, perusakan nama baik itu artinya kan dirugikan. Tapi Yusuf berserah hati kepada Tuhan, lewati tahun-tahun ketidakadilan yang dia diperlakukan. Dari anak kesayangan di rumah papanya, dia jadi budak di rumah Potifar. Itu kan ketidakadilan, dia dirugikan oleh saudara-saudaranya. Tetapi lewat tahun-tahun diperlakukan tidak adil, dirugikan. 13 tahun sampai Tuhan angkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, menjadi penyelamat keluarganya, menjadi penyelamat bangsanya. Kenapa? Karena dia hidup menerima ketidakadilan yang dialaminya, menerima kerugian-kerugian, dan kembalikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, hidup terus kudus dari hari ke hari. Dan itu yang membuat Tuhan mengangkat dia. Ketidakadilan dan kerugian apa yang saudara alami hari ini? Mari ingat kisah Yusuf, supaya lewat kisah itu kita akan kuat menghadapi ketidakadilan yang kita terima, kerugian-kerugian yang kita terima. Tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan lagi mempersiapkan aku untuk menjadi penyelamat buat keluargaku, buat bangsa-bangsa lain yang lagi kelaparan seperti yang dialami oleh Yusuf. Supaya nantinya terus kita punya hati yang bersyukur, bersukacita melalui penderitaan-penderitaan akibat ketidakadilan dan kerugian yang diperbuat oleh sesama kita kepada kita. Ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Yang lain lagi ini. Coba sadari sendiri, ini Paulus bilang, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Jangan cuma lihat orang lain perlakukan kita tidak adil. Itu yang paling sering kita lakukan. Coba deh periksa diri. Aku juga nih sudah gak adil buat orang tuaku. Saya gak adil buat pasanganku. Saya gak adil buat anakku. Coba introspeksi diri sendiri dengan firman ini. Kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Coba deh cek diri sendiri dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kepada jemaat di Korintus melalui Paulus datang juga kepada saudara dan saya di rumah kita masing-masing hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini. Apa ketidakadilan yang sudah aku lakukan selama ini kepada sesamaku? Apa yang aku sudah datangkan kerugian buat orang lain di dalam hidupku? Jangan selalu merasa saya terus yang diperlakukan tidak adil, saya terus yang dirugikan. Tanya kembali kepada saudara hari ini. Roh Kudus, ingatkan saya, apa ketidakadilan yang aku lakukan kepada sesamaku? Apa yang aku sudah buat yang mendatangkan kerugian bagi sesamaku? Apa yang sudah aku buat terhadap saudara-saudaraku yang selama ini aku selalu rasa saja, aku yang dirugikan, aku yang tidak diperlakukan adil? Kalau ada the power of rendah hati, pasti Roh Kudus akan bongkar. Supaya kita jadi malu sama diri kita sendiri. Seperti Paulus bilang, aku mau hal ini kukatakan untuk memalukan kita. Memalukan supaya kita jadi sadar dan kita mau berubah. Kita gak cuma lihat diri kita sebagai victim. Tetapi kita akan lihat, iya kasihannya ternyata selama ini aku egois banget, gak adil sama suamiku. Aku gak adil sama anakku. Aku gak adil sama keluargaku, sama bosku atau siapa saja. Aku cuma cari jelek-jeleknya dan aku cerita dia ke orang lain. Padahal diriku sendiri banyak yang saya perlu untuk ubahkan supaya saya menjadi lebih adil dan tidak merugikan orang lain. Contoh merugikan orang lain, pergi cerita ke orang lain, menceritakan kejelekannya. Oke, dia jelek,
Tapi justru karena ada kejelekannya, Tuhan mau kita doakan supaya dia diubahkan, bukan malah cerita ke orang lain kejelekannya. Itu bagian kita. Kalau kita menjadi orang kudus, kita rugikan. Kenapa? Teman yang lain akan dengar lagi cerita jeleknya yang mungkin teman itu nggak tahu. Kenapa kita cerita jelek orang? Ceritalah kebaikan orang. Saat kita cerita kebaikan orang, semakin kita tinggal dalam lingkaran-lingkaran cerita yang baik, cerita yang benar. Tapi kalau kita tinggal dalam cerita jelek, cerita yang tidak baik, kita akan tinggal dalam lingkaran itu. Ada ilustrasi tentang mata lalat dan mata lebah. Mata lalat cuma lihat yang sampah-sampah aja, yang busuk-busuk ya. Mata lalat dan hidung lalat, mata lebah dan hidung lebah. Ini dua saya baru dapat, ini hidung ya. Selama ini saya cuma dapat, saya pernah baca tentang mata. Hidung lalat itu cuma cium yang busuk, cari yang busuk-busuk yang dia bisa cium, itu lalat suka sekali. Matanya senang sekali cuma cari-cari yang di sampah-sampah. Tapi mata lebah, dia cari yang indah-indah. Dia cari yang cantik-cantik, bunga-bunga yang cantik dia cari. Hidungnya mencari bau-bau yang wangi. Mari kita pilih menjadi orang yang punya mata lebah dan hidung lebah. Atau ada yang mau punya mata lalat dan hidung lalat? Mari masing-masing kita tahu. Saya mau ambil keputusan hari ini. Dimulai dari the power of mau, ambil keputusan. Kalau sebelumnya enak sekali cium kalau ada telepon teman yang mulai gosipin teman lain, apalagi kalau teman itu aku nggak suka, dia gosipin, iya dia ini begini, senanglah hatiku berbunga-bunga. Kipas-kipas lagi, tambah-tambah lagi. Itu hidung lalat, cium yang tidak baik. Tetapi saat ada teman yang telepon, bersyukur sekali saya ketemu tadi orang ini, dia baik banget, dia lembut sekali. Hidung lebah mencium kebaikan, mencium kewangian. Segera masuklah, saling menceritakan kebaikan. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Mau memilih menjadi lebah atau memilih menjadi lalat. Ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ternyata orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya hari ini, sudah adilkah saudara? Sudah adilkah saya? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Catat baik-baik, siapa-siapa yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari ayat 9 dan 10, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dicatat semua. Yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, orang yang tidak adil, orang yang cabul. Orang cabul itu adalah orang-orang yang pergi tidur dengan orang yang belum pasangannya secara resmi, yang belum menikah, belum diberkati. Itu disebut cabul. Yang berikutnya, orang banci. Kita tahu orang banci ya. Orang yang saya cari sih informasinya saya cari membandingkan, kan ada banyak sekali versi-versi Alkitab. Saya cari di versi-versi yang lain. Kalau di versi Alkitab ada yang menulis di situ banci itu adalah pelacur laki-laki. Bukan saya yang bilang ya, maaf, bukan saya yang bilang, saya baca. Saya cari di Alkitab dan di situ dituliskan bahwa orang banci itu adalah pelacur laki-laki. Saya carikan dulu, tertutup ini. Saya dari versi mana saya dapat itu adalah dari versi orang-orang yang ini ya, dari Perjanjian Baru Alkitab Mudah Dibaca AMD itu menuliskan bahwa banci itu adalah pelacur laki-laki atau
melakukan percabulan di antara sesama jenis. Terus orang pemburit. Nah, orang pemburit ini itu artinya adalah orang yang melakukan semburit. Nah, apa itu semburit? Semburit adalah praktek persetubuhan dengan sesama lelaki. Semburit. Jadi pemburit itu adalah orang yang melakukan semburit. Nah, semburit adalah praktek persetubuhan sesama lelaki atau sodomi. Supaya kita tambah pengetahuan sedikit. Nah, kalau di isi Bible, ada juga isi Bible dalam bahasa Inggris, tetapi yang gampang dimengerti, penjelasannya itu gampang. Saya senang ini bahasa Inggris, isi English Bible, karena kata-katanya sederhana, gampang dimengerti. Di situ dikatakan tentang yang cabul adalah orang yang have sex with anyone that they are not married to. Jadi yang bukan menikah dengan orang tersebut dan melakukan seks. Yang di sini kita bisa tambah pengetahuan sedikit ya, seperti itulah yang disebut jadi orang cabul yang tidak bukan menjadi pasangan yang sudah menikah, itu melakukan percabulan, penyembahan berhala, orang berzina. Nah, yang berzina ini adalah orang-orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan dan pergi tidur dengan orang lain yang bukan pasangannya. Nah, itu namanya berzina. Kita tambah pengetahuan ya. Selama ini kadang kita tahu dengar kata-kata cabul, zina, tapi kita nggak ngerti lebih deep apa artinya. Nah, sudah dibukakan hari ini supaya kita tahu. Terus jadi tadi itu ada pemburit. Kita sekarang dengar istilah LGBT kan banyak sekali. Nah, sudah tahu nggak apa artinya LGBT? Supaya kita nggak cuma tahu LGBT tapi nggak tahu. Nah, kalau L itu lesbian, Z itu gay, B adalah biseksual, dan T adalah transgender. Supaya kita ngerti ya. Yang belum tahu, saya dulu nggak terlalu tahu, saya cuma sering bilang LGBT tapi arti kata-katanya. Nah, kita tahu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau mau penjelasan lebih lagi sedikit supaya kita lebih tahu, saya cari semua. Jadi kalau lesbian adalah orang-orang yang tertarik baik secara emosional maupun secara jasmani, secara tubuh kepada sesamanya perempuan. Kalau gay itu yang tertarik kepada sesama secara seksual dan juga secara perasaan, emosi kepada sesama lelaki. Kalau biseksual adalah individu yang memiliki ketertarikan kepada dua jenis kelamin. Jadi tertarik kepada perempuan dan laki-laki. Itu kesaksian-kesaksian kita bisa dengar ya, ternyata memang ada orang-orang begitu. Terus yang transgender adalah individu yang identitasnya, ekspresinya, gendernya itu berbeda dengan jenis kelamin saat dia lahir. Yang kita lihat ya, transgender dia lahir perempuan tapi kok merasa sebagai laki-laki, atau laki-laki merasa sebagai perempuan. Akhirnya dalam pertumbuhan ada yang sampai operasi karena dia bilang tubuhku ini nggak seperti saya pikir, saya lahir laki-laki tapi saya perasaannya perempuan. Jadi ada LGBT supaya kita lebih ngerti Tuhan ciptakan kita. Sudah saya diciptakan perempuan, seperti itu yang Tuhan ciptakan. Cuman dengan adanya situasi-situasi pengetahuan dunia membuat kita semakin bukan kita ya, orang-orang seperti ini yang semakin mengkonfirmasi apa yang mereka rasa. Padahal kalau semakin berlari kepada Tuhan, tanya Tuhan, Engkau ciptakan saya perempuan tapi kok perasaanku seperti ini. Tuhan akan tolong di sana. Jadi kebenarannya hari ini, Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Stop. Laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan, dan Tuhan ciptakan nantinya yang akan menikah adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, atau suka dua. Itu adalah hikmat dunia yang dipercaya.
dan orang mempercayai, jadilah dia seperti yang dia percayai. Hari ini saya berdoa setiap kita yang baca firman Tuhan, kita percaya bahwa saya diciptakan Tuhan sebagai perempuan, saya diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, sehingga setiap pikiran-pikiran yang datang dan melihat film, melihat yang lain-lain menjadi konfirmasi, betul saya enggak diciptakan sebagai perempuan, saya laki-laki. Aku cabut hari ini dan aku perkatakan firman Tuhan bahwa siapapun yang mendengar firman ini, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan aku sebagai mana aku ada dengan jenis kelamin yang Tuhan sudah berikan. Yang berikut, jadi ada pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, semua ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya nggak jelaskan semua, terlalu banyak. Kalau mau jelasin semua pencuri, orang kikir, kita tahu semua ya, nanti kita lihat. Cuman lihat satu persatu siapa-siapa kriteria-kriteria orang-orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, maukah saudara mendapat bagian dalam kerajaan Allah hari ini? Angkat tangan yang mau. Kalau mau masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah, hindari, jauhi semua hal-hal yang ditulis di sini yang belum saudara hidupi, yang saudara masih hidupi hari ini, masih mencuri, masih memfitnah, masih pemabuk, masih penipu, masih cabul, masih semua, masih berzina, masih banci, masih pemburit. Hari ini firman Tuhan datang, tolong, kalau saudara punya the power of mau, kalau punya the power of rendah hati, lari sama Tuhan, dia sanggup, enggak ada yang enggak mungkin Tuhan lakukan. Dimulai dari kita dulu. Jangan bilang, iya tapi sudah 50 tahun saya banci, sudah 50 tahun saya suka laki-laki, saya suka perempuan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau dengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu, lari sama Tuhan. Tuhan, tolong saya sudah 50 tahun suka sama perempuan, saya sudah 50 tahun suka sama laki-laki. Aku mau Tuhan hidup seperti yang Engkau ciptakan saya di awal. Kau ciptakan saya sebagai perempuan, Kau ciptakan saya laki-laki. Tolong saya Tuhan. Saya nggak bisa tolong diriku, saya sudah terlalu tenggelam di dalam ikatan ini. Pasti Tuhan sanggup. The power of percaya, pakai. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Berikutnya nasihat terhadap percabulan. Ini percabulan diangkat khusus satu perikop, berarti penting sekali. Dari banyaknya tadi tentang orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, Paulus mengangkat satu, percabulan. Mari kita baca tentang percabulan. Ayat 12. Jadi judulnya nasihat tentang terhadap percabulan, ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Halal semua, kita yang tentukan halal atau tidak halal. Ada agama tertentu, kepercayaan tertentu yang ada hal-hal yang haram untuk mereka. Nah, ini dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Mau halal makanan kah, semua perbuatan pun halal, ya. Apapun yang saya lakukan menurut saya halal, tetapi tidak semua berguna. Saat kita sadar di sini kebenarannya, tidak semua yang menurutku halal berguna bagiku, kita akan mulai mengharamkan. Kita sendiri yang mengharamkan hal-hal yang menurut kita halal. Tetapi setelah saya lihat ternyata nggak berguna, saya akan haramkan itu untuk diriku sendiri. Contoh, saya suka kritik orang lain. Saat saya tahu itu halal, saya mau bicara menurutku sendiri, itu mulut-mulutku sendiri, mulai terus mengkritik orang lain. Tapi saat melihat tidak ada gunanya, apa gunanya saya kritik? Saya menjadi orang yang semakin pahit karena cuma cari yang saya bisa kritik sama orang lain. Mulailah taruh di dalam pikiran saya, haram untuk mengkritik orang lain karena tidak ada gunanya untuk saya. Lakukanlah hal yang membawa fungsi buat diri kita. Saat saya memuji orang lain, halalkanlah memuji. Itu akan membuat orang lain di depan akan bertumbuh dengan baik, dan saya sendiri akan tenang karena memuji orang. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membuat diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus mengatakan begini, aku nggak biarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Hari ini apa yang memperhamba saudara? Facebook kah?
Instagram kah, WhatsApp kah, makanan kah, rokok kah, seks kah, pornografi kah, kemarahan kah, apa saja, uang kah, pekerjaan kah? Tanya diri saudara hari ini, apa yang memperhamba saya hari ini? Biar semua yang memperhamba saya ini, saya mau taklukkan kepada Kristus. Katakan, hari ini semua yang memperhamba saya taklukkan kepada Kristus. Mari kita perkatakan, hari ini semua yang memperhamba saya, memperhamba Elma, saya taklukkan kepada Kristus. Saya berdoa Roh Kudus, bukakan saya apa yang masih memperhamba saya hari ini, supaya aku taklukkan kepada Kristus. Yang mau memperhamba saya, yang saya mau izinkan hanya Kristus. Saya hanya hamba Kristus. Karena kalau kita diperhamba artinya kita membuat diri kita jadi hamba terhadap hal tersebut. Kalau kita diperhamba oleh makanan, ada orang yang sampai terbang jauh-jauh cuma karena diperhamba makanan. Karena punya uang ya, terbang ke Amerika cuma untuk makan hotdog misalnya. Karena dia punya uang, diperhamba oleh uang. Diperhamba oleh apa aja, kita bisa kenalin diri kita, puji-pujian, cari segala macam cara supaya orang puji saya, diperhamba di sana, kita jadi hambanya. Nah, Paulus sudah tuliskan sebelumnya di jemaat, kepada jemaat di Roma, jadilah menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa, bukan memberikan diri kita diperhamba oleh dosa, supaya hari ini kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Hari ini aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Aku mau menjadi hamba kebenaran. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ingat cerita saya waktu kami liburan di Yunani dan saya marah-marah sama anak saya gara-gara makanan. Saya diperhamba makanan saat itu. Saya diperhamba ikan bakar yang enak sekali di satu restoran. Sampai saya marah-marah ke anak saya yang punya hati tulus. Berkati restoran lain dong, Ma. Kan kemarin udah di restoran sana. Kita pergi restoran lain. Saya malah membenarkan diriku yang tidak kudus ini. Iya kan di restoran itu udah banyak orang lain yang berkatin juga. Kita ke restoran kemarin, aku suka ikannya di situ. Maaf yang gak dengar pembacaan sebelumnya ini. Saya pernah bagi di pembacaan, saya lupa pembacaan 1 Korintus atau Roma ya, di pembacaan sebelumnya. Saya diperhamba oleh makanan, diperhamba oleh ikan. Saya ngakui saya diperhamba oleh itu sampai saya marah-marahan sama anakku. Nah, Tuhan bukakan kita hal-hal yang memperhamba. Pernahkah saudara juga diperhamba makanan? Mau sekali pergi makan ke satu restoran tradisional, sementara anak mau pergi makan pizza contohnya. Tetap bertahan, saya mau makan ke restoran asal makanan Lombok misalnya. Anak mau pizza, akhirnya bertengkar, paksa pergi tetapi hati tidak damai. Diperhamba oleh makanan. Nah, ini Paulus mau bukakan bahwa makanan adalah untuk perut. Makanan mendarat di perut, kan kita makan masuk di mulut, mendarat di perut, itu makanan. Tetap ini makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Perut siap untuk terima makanan supaya setiap hari kita bisa kuat menjalani hari-hari hidup. Tetapi kedua bagian ini akan dibinasakan Allah. Perut kita akan dibinasakan, makanan akan binasa satu hari nanti. Jadi maukah saya diperhamba oleh apa yang akan binasa ini? Baiklah saya diperhamba oleh apa yang tidak binasa, yaitu Tuhan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Banyak yang bilang, ya hidup cuma sekali, nikmati hidup, nikmati enak-enak bercabul. Coba dulu sebelum menikah, jangan seperti orang yang mengambil kucing dalam karung. Jadi bagus coba dulu. Kan ada yang orang-orang gitu. Sebelum nikah coba dulu supaya tahu cocok enggak seks saya sama kamu. Gaya kita sama enggak. Itu yang orang-orang taruh hikmatnya kepada kita. Orang-orang yang kita dengar berbicara seperti itu,
kita perlu teliti, kita perlu peka. Ini hikmat Tuhan atau bukan? Hikmat Tuhan gak pernah ngajar. Sebelum nikah jangan bikin seperti ambil kucing dalam karung. Perlu dicoba dulu. Coba dulu ya, kalau cocok ya kita bisa nikah, kalau nggak cocok ya jangan lanjut. Tipuan. Banyak yang cocok di awal, ternyata hari pertama masuk pernikahan sudah tidak cocok lagi gaya seksnya. Pernikahan yang kudus yang seperti Tuhan mau adalah pernikahan yang diberkati Tuhan, bukan karena seksnya cocok, tetapi karena kita mau untuk hormat kepada pernikahan. Tuhan yang akan memberikan hadiah terindah, yaitu seks di dalam pernikahan. Penyatuan tubuh kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Seks tidak salah, tetapi saat seks kita hidupi dengan takut akan Tuhan, dengan pasangan yang Tuhan sudah percayakan kita menikah dengan dia. Dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang sudah bangkitkan Yesus, dia sanggup bangkitkan kita juga oleh kuasanya. Maksudnya apa? Mungkin sebelumnya saudara sudah pakai tubuh untuk percabulan, tetapi hari ini saat dengar firman Tuhan, dibukakan kebenaran, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Aku sadar hari ini ternyata selama ini aku pakai tubuhku untuk percabulan, atau aku pakai tubuhku untuk berzina. Hari ini aku bertobat dan aku tidak akan lakukan lagi. Itu namanya dibangkitkan. Yang mati dulu dalam hidup kita karena mungkin gak dengar-dengaran, sudah tahu gak boleh bercabul, gak boleh berzina, masih lakukan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan, yaitu Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dia sanggup bangkitkan kekudusan di dalam tubuh kita. Tubuh lama kita yang kita tidak kudus, yang dipakai untuk cabul, dipakai berzina, Tuhan sanggup untuk bangkitkan yang kudus di dalam kita. Asal kita bertobat sungguh-sungguh, kita kuburkan manusia lama kita itu yang sudah bercabul, Tuhan bangkitkan kekudusan. Tuhan sanggup mengampuni kita. Masih ada waktu, pakai kesempatan hari ini yang Tuhan masih berikan untuk kita. Ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Saat kita sadar bahwa anggota tubuhku, mulutku adalah anggota Kristus, saya enggak pakai cium-cium orang yang bukan pasanganku. Atau bukan, sudah pasangan tapi Tuhan mau kamu kudus. Kudus sebelum masuk pernikahan. Ini masing-masing pilih. Seandainya saya tahu firman ini sebelumnya, saya mau sekali hidup seperti yang Tuhan mau. Saya enggak mau cium-cium bibir dulu dengan pasanganku sebelum saya masuk pernikahan supaya saya bisa kudus. Saya belajar ada seseorang yang hidupi benar-benar seperti ini. Kan kadang kita bilang, kan udah pacaran, gak apa-apa cium-cium dulu. Orang yang kudus, mau dikuduskan benar-benar memberikan hidupnya. Bisa pacaran tanpa cium bibir dulu kok. Bisa pacaran tanpa hal-hal yang lain dulu kok. Ini kalau kita sadar bahwa anggota tubuh kita adalah anggota Kristus, kita gak akan main-main lagi dengan tubuh kita. Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul bisa juga dengan laki-laki cabul, ya. Yang dengar kalau perempuan ya dia mengikat diri dengan laki-laki cabul menjadi satu tubuh, disatukan kan kalau bersetubuh, namanya bersetubuh, menjadi satu tubuh melalui seks. Nah ini orang yang mengikatkan dirinya, bercabul dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh, bercabul dengan laki-laki cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Padahal Tuhan mau kamu menjadi satu daging dengan orang yang sudah
kuduskan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dulu, baru keduanya menjadi satu daging. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging setelah bersatu, laki-laki tinggalkan ayahnya, nggak tinggal terus di rumah ayah, mengambil posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga baru yang dia sudah dipercaya oleh Tuhan, nanti baru menjadi satu daging di sana. Ini yang tadi dibilang ya, Paulus bilang jadi ada firman-Nya semua. Kejadian 2 ayat 24. Nah, ini yang Paulus tuliskan bahwa apa di sini ya? Maaf. Atau yang ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Nats mana? Ya itu tadi, Kejadian 2 ayat 24. Ini yang Paulus angkat. Keduanya menjadi satu daging. Ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Wow. Kalau kita mau, the power of mau hari ini, mau mengikatkan diri pada Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan dia. Tapi yang mau mengikatkan diri pada laki-laki cabul atau perempuan cabul akan menjadi satu tubuh dengan orang itu. Hari ini pilihan saudara di mana? Hari ini saya mau memilih, saya mau mengikatkan diriku pada Tuhan supaya saya menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita perlu bekerja supaya kita enggak ikut dalam percabulan. Caranya adalah apa? Jauhkan dirimu, menjauh, lari. Kalau ada yang dekat-dekatin atau ada yang tertarik, lari. Lihat profil atau status bekas pacar dulu di Facebook. Atau apa saja, jauh, lari. Jangan malah senter-senterin. Jangan malah lihat-lihat. Jauhlah, menjauhlah, larilah dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saat kita sadar bahwa saya bukan milik saya sendiri, kita akan berhati-hati menjaga. Kalau kita bilang tubuhku sendiri, saya mau bikin semau saya, terserah. Saya mau makan apa saja saya mau, makan saja. Saya mau pikir yang mau saya pikir saja. Saya mau pergi kemana saja, saya bikin semua. Tapi saat kita sadar, saya adalah milik Kristus, bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus, kita akan menghargai pemilik tubuh kita. Kita akan menghargai yang punya kita. Kalau kita dipercaya orang mengurus satu rumahnya ya, kita akan menghargai. Kalau kita sendiri, kita kadang nggak perhatikan, ya kan saya punya. Tapi kalau orang punya, karena kita harus pertanggungjawabkan ya, itu orang akan datang cek, kamu udah bersihkan nggak rumahku seperti aku bilang, kamu udah siram tanamannya nggak. Nah kalau tanaman kita sendiri, rumah kita bisa cuek, bisa bilang, nggak apa-apa tanamanku sendiri kok, nggak ada yang marah sama saya kalau saya nggak urus. Kalau kita jadikan pikiran kita mengerti kebenaran bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam saya, yang mana Roh Kudus itu saya peroleh dari Elohim Allah. Aku bukan milik aku sendiri, sebab aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu saya perlu muliakan Elohim, saya perlu muliakan Allah dengan tubuhku. Saat kita berpikir seperti ini, kita akan rajin merawat tubuh kita. Kita akan rajin merawat seluruh anggota tubuh kita supaya dipakai sebagai senjata kebenaran, supaya nantinya tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita serahkan dipakai sebagai senjata kebenaran yang akan memuliakan Allah. Amin. Demikian pembacaan 1 Korintus pasal 6 hari ini, panjang sekali kalau mau
bahas satu persatu, tetapi saya percaya yang sudah kita baca bersama, renungkan hari ini akan sangat memberkati kalau kita mau terbuka, kalau kita mau pakai the power of rendah hati, the power of mau, the power of percaya, the power of rela, dan the power of percaya. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong dan menyanggupkan kita untuk diubahkan dan terus menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia dan pastinya akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mana kita hidup di bumi adalah untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.